Gimana Bob? Nah, iya Gus. Tadi kan bahas tentang budaya, Kiai. Dimana budaya tadi kayak mudik itu untuk menyambung silaturahmi itu budaya baik. Tapi ternyata di Indonesia itu banyak sekali ketika mau Lebaran, Idul Fitri, malah pakai baju baru adalah sebuah kewajiban gitu. Sarung adalah sebuah kewajiban. Dan THR sebuah kewajiban juga. Mungkin itu bagus kalau THR, tapi ada kadang ada kadang gitu yang terlalu berharap dengan THR gitu, sehingga kalau kita nggak ngasih THR dianggap pelit nih gitu. Nah, itu hukumnya gimana kayak dari yang harus pakai baju baru dan THR yang terlalu diharapkan gitu, padahal nggak wajib. Terlalu diharapkan apa terlalu dipaksakan? Dipaksakan juga bisa. Ya. Jadi begini kalau menurut saya ya, apa namanya, tradisi pakai baju baru itu ya baik, karena itu kan ekspresi rasa syukur kita, ekspresi kemenangan lah katakan yang bisa kita lakukan secara zahir, walaupun kadang-kadang kita abai dengan substansinya. Apa sih substansi hari raya ini yang harus kita dapatkan? Tadi seperti kita bahas sebelumnya bahwa ada hari fitri, hari kesucian. Makanya kemudian ada tradisi mudik itu penting, karena kesucian ini kita sebagai manusia ini kan sejak dalam berkomunikasi itu kan ada vertikal horizontal ya. Vertikal kita berinteraksi dengan apa namanya Allah Ta'ala ya, kemudian kita berinteraksi dengan manusia. Kalau kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala itu agak mudah. Akhirnya agak mudah itu kalau kita teledor, itu yang penting kita benar-benar taubat, baca istighfar yang banyak. Kalau kita abai terhadap kewajiban ya tinggal ngondoi, itu sudah beres katanya begitu. Tapi kalau hak kita kepada manusia, hak agami istilahnya, itu kan tidak akan bisa selesai tanpa kita benar-benar minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Makanya itu salah satu juga pentingnya mudik. Kita tentu pernah berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita di rumah, dengan guru-guru kita, mungkin kita pernah salah kepada beliau-beliau, sehingga penting bagi kita untuk meminta maaf. Nah, sehingga kefitrian ini bisa kita benar-benar peroleh. Fitri, kita bebas dari beban dosa kepada Allah, kita juga bebas suci dari beban dosa kita kepada sesama manusia. Nah, makanya kalau dalam pesantren itu ada makalah-makalah yang disampaikan oleh para ulama ya, bahwa laisal id liman labisal jadid bal liman ta'atuh tazid. Hari raya sesungguhnya itu bukan diperoleh oleh orang-orang yang berpakaian baru, berbaju baru, tapi sesungguhnya hari raya itu milik orang-orang yang ta'atuh tazid, taatnya itu bertambah. Walasal id liman tajammala wa tazayyana bil malbusi wal markub bal liman hufirat lahud dzunub. Bahwa hari raya itu bukan untuk mereka yang punya mobil baru, punya kendaraan baru, tapi hari raya sesungguhnya didapatkan orang-orang yang dimaafkan atau diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga alangkah baiknya ketika kita ini menjalani raya ini juga benar-benar konsentrasi fokus bagaimana kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga taat kita semakin bertambah. Dan yang lebih penting dari itu adalah apa? Istiqomah. Ini yang sungguh berat tapi istimewa istiqomah itu. Apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini tidak berhenti dengan selesainya Ramadan. Karena ini yang biasanya menjadi penyakit kita. Ramadan kita habis sholat, terus malam terawih, witir. Nah, ketika Ramadan selesai, witirnya ikut selesai, derisnya ikut selesai. Bahkan Qur'annya ditaruh di atas lemari, dibuka lagi Ramadan yang akan datang. Nah, sudah banyak sawangnya kalau bahasa Jawa itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Jadi setelah nanti raya, keistiqomahan ini harus benar-benar menjadi nafas kita. Nah, kira-kira gitu. Ya, bagaimana agar kita menjaga ritme ibadah selama Ramadan menjadi ritme yang terus-menerus di luar Ramadan sampai kepada ketemu Ramadan lagi. Pada dasarnya hikmah dari bulan suci Ramadan yang berlipat ganda itu adalah agar selama sebulan terlatih terus dalam tradisi rutin dan disiplin rutin untuk dilaksanakan di hari-hari setelah Ramadan. Karena itu memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai sarana latihan kan sebetulnya. Training
untuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Saya jadi teringat menjelang Idul Fitri soal pakaian baru tadi itu. Iya. Pada satu ketika anak-anak pada berpakaian baru, ada satu anak yang tidak bisa berpakaian baru, nangis. Kemudian Nabi keluar, melihat, kenapa kamu menangis? Anak ini menjawab, saya sedih karena semua orang bahagia dengan baju baru, sementara saya gak punya bapak, yang bapak saya itu meninggal saat ikut perang sama Nabi. Protes dia sama Nabi. Bapak saya itu meninggal, wafat ketika ikut perang bersama Nabi. Sementara saya tidak memiliki baju baru seperti yang lain. Karena itu Nabi langsung memeluknya dan kamu tidak usah khawatir, kamu sekarang menjadi anakku kan, kata Nabi begitu. Gimana cerita? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang kemudian diambil, katakan anak angkat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa itu kemudian Kanjeng Nabi merangkul dia, apakah kamu kurang sempurna kalau sekarang aku menjadi bapak kamu, Dewi Fatimah menjadi saudaramu. Kemudian dia mengatakan kebahagiaan kepada Zaid bin Harisah yang sudah yang tidak punya ayah karena ayahnya wafat dalam keadaan menjadi syuhada perang fi sabilillah. Ya, pengalaman ini menunjukkan bahwa antara menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan segenap kebahagiaan, zaman Nabi pun sudah ada contoh agar kita berbagi. Mari masih ada waktu sebelum Idul Fitri. Mari kita mempersiapkan berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Baik itu secara langsung melalui berbagai kegiatan maupun khusus melalui berbagi pakaian, makanan, uang kepada terutama yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa dan terima kasih Kiai Abdul Salam. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.